Oke guys, hari ini kita akan mencari tahu keadaan Om Agus karena dia lama sudah tidak muncul di media sosial. Oke guys, ikuti saya. Halo Om. Halo, bagaimana? Apa kabar? Baik. Lama tidak muncul di Facebook. Kemana aja Om? Lagi sibuk ini beresin ruangan ini. Ini ruang apa Om? Ini tadinya gudang. Jadi saya mau beresin jadikan ruang tamu. Ini seperti ini saya cat. Oh, iya. Plafon saya pasang sendiri. Sudah pasang plafon ya? Ya ini masih bolong-bolong sih, cuma nanti saya betulin Belum lagi. dipaku. Nanti saya betulin lagi Bu. Beresin lagi. Ini kan rumah kuno ya, rumah tua. Jadi Iya. saya tidak tahu rumah ini bangun tahun berapa, begitu hidup Sudah jadi. saya tidak tahu tahun berapa buatnya gitu. Jadi makanya kayu-kayunya itu sudah ada ini sayap dan lain sebagainya. Jadi saya biarkan aja supaya orang lihat bahwa ini rumah yang paling lama, paling bertahan di kampung ini, rumah ini. Yang lain Iya. sudah rata dengan tanah semua ya. Dengan ini semua. Jadi saya ya beres-beres barang-barang, mau keluarin nanti mau jadikan ruang tamu, kamar tamu. Oh iya. Makanya beres-beres barang ini. Barang-barangnya apa aja di sini? Ini sih banyak sih, jadi ada Barang jualan atau? jualan sembako. Jadi ya, sembako sebagian saya udah kasih keluar, udah pindahin. Ini sisa-sisanya seperti ya sembako sih. Tuh ada minuman, Nabok ya. tabuk, terus banyak sih minum. Ada apa lagi? Di sini banyak ada Apa bir bintang, bir kaleng. Tadinya di sini ruangannya penuh Iya. dengan barang-barang. Tapi sebagian saya berpindahin karena mau jadikan pindah ke gudang sebelah, karena Oh iya. mau jadiin kamar Kamar tamu. Ya ini payung-payung, seragam. Ini seragam sekolah ini sejak corona orang tidak beli kaos kaki. Iya. Kayak ini handuk, dasi, banyak sih dagangannya, tas sekolah seperti gini deh. Ini sih perempuan yang mengerti ya dalamannya. Kayak gini banyak barang-barangnya. Nanti ini saya keluarin semua, mau jadikan, mau dibersihin gitu. Jadi 70% udah jadi. Kayak ini barang-barang udah rusak sih. Iya. Printer. Printer. Terus ini ada Apa proyektor. Proyektor ini sebelum corona kita buat nonton film di depan. Pasang layar. Pasang layar. Jadi saya ingat dulu nonton TV itu. Saya jalan masih tahun 90-an, nonton TV itu jalan berapa kilo baru nonton TV. Itu pun harus bawa sesuatu barang ke orang yang punya TV biar kita bisa nonton. Zaman masih anak-anak. Oh iya. Tapi begitu saya sudah punya uang, saya beli proyektor. Saya tiap malam sebelum corona saya pasang film-film yang tayang di bioskop. Iya. Sudah tidak tayang di bioskop, saya beli kasetnya seperti ini buat nonton di ini kaset-kasetnya. Jadi kalau kaset-kaset ini udah tidak tayang di bioskop lagi, film-film baru sudah tidak tayang di bioskop lagi, saya beli biar nonton bersama di depan. Oh, iya. Depan toko. Iya. Berarti barang-barang sebagian udah pindah di gudang sebelah. Udah pindah di gudang sebelah, ini masih sisa-sisa. Ini ada Gitar kah? gitar ini kalau di Bali saya buat ngamen di kafe-kafe. Karena dulu waktu suka main ke Bali, bantu beberapa teman main, ngiringin. Ini Oh, juga masih bagus ya gitarnya. masih ini oke. Jadi lumayan. Ini ada dua gitar, tapi satu saya udah kasih ke anaknya kakak Anis yang Oh iya, Aaron. yang sekolah pastor itu. Iya. Saya kasih ke dia juga jago main sih, masih SMP dia sudah jago main ini. Dan juga ini barang nanti saya pinjam semua. Dan seperti ini ada buku-buku sih. Iya. Jadi saya koleksi
buku-buku. Jadi buku-buku yang dikasih teman-teman saya waktu saya ulang tahun atau pas hari Pasca, Natal, pokoknya hari-hari spesial mereka kasih. Dan juga saya beli. Jadi di sini buku-buku yang spesial. Jadi orang minta, saya tidak kasih. Kecuali kalau mereka datang sini mau baca boleh. Saya suka baca. Jadi dulu masih di Bandung banyak juga buku. Begitu saya pindah lagi ke kota lain, saya kasih ke teman-teman saya. Dulu di Surabaya juga saya pindah ke kota lain, saya kasih ke teman-teman juga. Ini ada beberapa saya. Ini seperti ini. Ini ada buku bisnis bermodal cekap. Konsepnya miliaran. Memang ini di reviewnya kisahnya itu orang-orang yang memulai bisnis dari modalnya 100.000, 200.000, omsetnya sampai ratusan juta sebulan sampai miliaran berjalannya waktu. Tapi awal mulanya mereka memulai bisnis dari modal 100.000, 200.000. Bagus banget ini bukunya. Contohnya seperti Bu Susi. Terus awal mulai bisnisnya cuma jualan ikan, uang 600.000 apa 300.000. Sekarang punya pesawat puluhan. Kisahnya ada di sini. Seperti Aji Krishna oleh-oleh di Bali. Itu orang salah satu pengusaha yang sukses. Dia memulai bisnisnya dari uang ratusan ribu, sekarang menjadi pengusaha yang sangat sukses di Bali. Kalau orang ke Bali tahu Krishna oleh-oleh, dia orangnya. Tapi ya kisahnya banyak. Orang-orang yang memulai bisnis awal mulanya dari 100.000, 200.000, bahkan uang di bawah 1 juta bisa sampai omsetnya miliaran. Mantap. Jadi bisnis itu tidak perlu uang besar, harus mulai dari kecil, dari nol. Banyak sih buku-buku. Jadi ada buku-buku yang saya baca di sini, buku-buku bisnis, buku-buku politik, toko politik ya, buku-buku traveler, seperti ini ada kayak banyak sih. Saya lebih sukanya buku-buku bisnis, buku-buku ekonomi seperti ini. Ini ada buku wirausaha mandiri. Jadi di sini ulasannya anak-anak yang masih SMP, masih SMA, bahkan kuliah, mereka udah tidak minta uang sama orang tua mereka karena mereka udah punya usaha sendiri, punya penghasilan sendiri. Jadi kisahnya ada di sini banyak. Jadi anak-anak itu udah punya uang sendiri karena berkat usaha. Nah, jadi banyak sih kalau buku-buku ini untuk orang marketing ya, sales, penjualan. Jadi untuk pedagang bagus banget, orang kasih harganya berapa, jualnya berapa. Pokoknya ini buku-bukunya bagus banget. Kalau untuk orang-orang cocok untuk sales, marketing, pedagang cocok banget. Terus ini banyak saya buku-buku koleksi ini. Kalau Khairul Tanjung, salah satu pengusaha sukses juga, punya Trans7, Trans TV, Carrefour, Transmart di Kupang. Ini ownernya. Jadi kalau sebagian besar teman-teman saya yang kuliah jurusan ekonomi, mereka punya buku ini. Oke, mantap. Jadi ada banyak sih buku kayak gini. Ini saya dikasih teman, dia salah satu dosen di Kupang, dikasih buku ini. Pas saya lupa, tapi ini dikasih. Ini bagus banget. Jadi cerita soal bisnis, soal program ulang pikiran bawah sadar Anda untuk menciptakan hubungan, kekayaan, dan kesejahteraan yang layak Anda dapatkan. Pokoknya bagus banget. Jadi saya suka baca. Terus ada beberapa seperti buku-buku. Kira-kira di situ ada berapa buah buku? Banyak, saya bukunya sampai ratusan, bahkan sampai ribuan. Karena ini beberapa saya kasih ke teman. Ini tidak mau saya kasih ke mereka karena ini sangat bermanfaat. Jadi ini kalau nanti saya baca ulang kayak gitu kan. Ini ada tokoh-tokoh politik seperti ini. Ini ada Barack Obama, Presiden Amerika. Tapi saya belajar bukan untuk politiknya, saya ambil cara dia berpidato. Seperti saya menggunakannya untuk MC dan lain sebagainya.
dia sangat berpidato di tempat umum, ngomong di tempat umum sangat bagus sekali, ada poin-poinnya saya belajar. Donald Trump, presiden Amerika juga, Mantan. mantan, dia menggantikan Barack Obama. Tapi saya belajar ini bukan politiknya, tapi dia sebelum dia jadi presiden, dia udah pengusaha. Jadi saya belajar bisnisnya. Dia memulai bisnis dari nol sampai dia menjadi pengusaha yang sukses di di Amerika. Jadi saya belajar ini bisnis, cara dia berbisnisnya. Banyak sih, ada beberapa buku Donald Trump. Ini buku pemuda, dia politik juga sih, Enrique Guterres. Tapi saya belajar perjuangan hidupnya. Tahu ya Enrique Guterres, kalau teman-teman dari Timor Leste, dia salah pemuda yang sangat pengaruh pada zamannya. Berarti orang Timor Leste ya? Iya, Enrique Guterres. Dia juga pas udah Timor Leste merdeka, dia sempat jadi anggota Dewan DPR di pusat RI. Tahu satu kali apa 2 kali. Pokoknya dia sempat jadi DPR RI di pusat. Jadi ya dia perjuangannya sangat bagus. Jadi ini ya buku-buku politik, tapi saya belajarnya bukan politik, tapi perjuangan mereka, bisnis mereka, cara mereka berpidato seperti Barack Obama, bisnis dan perjuangan hidup mereka seperti itu. Banyak, ada buku-buku traveler. Saya suka traveler ya, jalan-jalan seperti ini. Ini saya dapat di Bali. Ini dikasih salah satu bule. Bule Jerman Kak, tidak salah. Dia mau balik ke negaranya, dia kasih ke saya. Ini waktu itu saya lagi nongkrong di di Sword Bali. Dikasih ngobrol-ngobrol, dikasih bukuin ke saya gitu. Ini kayak ini buku-buku ya telusuri kota Bandung. Meskipun saya lama tinggal di Bandung, tapi ya saya lihat buku ini, saya tertarik, saya beli. Ya kan? Berapa tahun saya tinggal di Bandung? Sekitar 4 tahun. Ini Pasti Wisdom ini wisata domestik di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Mingga sampai Pulau Rote. Dia ulas tentang pariwisata unggulan, kuliner, dan juga budaya. Semua lengkap di sini. Cuma saya yang punya buku ini. Cetakan pertama 2014 saya beli. Teman-teman yang suka traveling, yang traveler, mereka tidak punya buku ini. Cuma saya yang punya. Mantap. Ini lengkap untuk pariwisata di seluruh Indonesia, itu lengkap paduannya. Buku ini banyak. Terus apa ya, saya kalau Berarti semua buku-buku ini sangat menginspirasi. ya betul, sangat menginspirasi saya. Jadi buku-buku bisnis banyak, yang tokoh-tokoh bisnis yang sangat pengaruh seperti ini, Bob Sadino ini cara belajar bisnis itu harus goblok, harus tidak perlu pintar. Nah, jadi dia kalau seminarnya dia, saya sempat ikut, bahwa untuk menjadi pengusaha itu tidak perlu sekolah tinggi, ya kan? Orang buta huruf pun bisa jadi pengusaha yang sukses. Memang kenyataannya benar bahwa ya Bob Sadino ingin bahwa untuk menjadi pengusaha itu tidak perlu jadi orang pintar, orang goblok pun bisa, ya kan? Orang bodoh pun bisa, asal dia punya kemauan. Jadi belajar bisnis goblok dari Bob Sadino. Jadi bisnis itu ya jalanin aja guys, seperti itu. Pada faktanya memang benar, saya tidak mengajarkan untuk tidak sekolah ya. Sekolah itu sangat penting, tapi untuk menjadi pengusaha itu atau menjadi owner bisnis itu tidak perlu punya ijazah. Orang tidak punya ijazah dia bisa sukses. Contohnya seperti Bu Susi, semua tamatan SMP dan lain sebagainya. Memang fakta di Indonesia ini yang owner bisnis itu yang sukses, omsetnya sebulan sampai miliaran, mereka cuma lulusan SMA, lulusan SMP, bahkan lulusan SD, bahkan SD tidak lulus juga. Krishna oleh-oleh di Bali, namanya pemiliknya, ownernya namanya Ajik. Ajik itu dia cuma tamatan SMP, tapi omsetnya
miliaran sebelum corona, ya kan? Kemarin saya nonton di YouTube, ya setelah new normal ini cuma ya 100 juta 200 juta omsetnya. Ini karena corona kan, pengaruh corona. Tapi pada faktanya Om Bob Sadino bahwa menjadi pengusaha itu tidak perlu sekolah tinggi. Sekolah tinggi. Ya, sekolah cuma SMP, SMA bisa jadi pengusaha yang sukses. Memang pada faktanya, kenyataannya benar. Banyak pengusaha yang sukses, mereka pendidikannya atau perlahan pendidikan tidak tinggi. Iya. Kecuali kalau mau jadi PNS, mau jadi pegawai kantoran, posisinya yang manajer harus punya ijazah. Ya kan, seperti itu. Banyak sih saya buku-buku yang saya baca, banyak seperti ini buku-buku Warren Buffett. Kalau kamu tahu Warren Buffett itu dia belajar saham, beli saham, investasi, harus sering-sering baca bukunya Warren Buffett. Nah, jadi bagaimana investasi, bagaimana beli saham, main saham, itu harus belajar dari Warren Buffett. Dia banyak orang-orang yang sukses di main saham itu seperti investasi, itu mereka banyak bacanya bukunya Warren Buffett. Saya juga banyak baca. Ada beberapa buku-buku yang kayak gini. Ini memahami bisnis bank. Jadi kalau suatu saat punya uang, buka bank sendiri bisa. Nah, jadi semua paduannya di sini lengkap. Bagaimana cara menyalurkan kredit ke nasabah, bagaimana cara menggandeng perusahaan lain seperti asuransi, pihak asuransi bergandeng dengan pihak bank untuk menyalurkan ke nasabah. Pokoknya lengkap, buku-buku ini lengkap untuk kalau cara berbisnis orang bank. Ya. Jadi banyak sekali buku yang saya baca. Kalau saya jelasin semua satu-satu kayaknya nggak habis. cukup. Iya. Ini ada seperti saya juga baca juga buku-buku. Pokoknya semua buku saya baca, tapi paling banyak itu buku-buku bisnis. Ini ada buku-buku rohani sih. Setiap hari bersama Tuhan, Rajaku. Jadi mengajarkan ya kita berhubungan sama Tuhan itu bukan di tempat ibadah atau di mana, tapi di mana saja kita bisa berhubungan sama Tuhan, bisa komunikasi sama Tuhan seperti itu. Jadi bagus banget ini buku. Jadi buku-buku saya simpan di sini. Teman-teman minta saya tidak akan kasih, karena ini buku-buku yang dikasih orang kan, teman-teman saya ada yang saya beli juga, dan juga buku-buku yang sangat bermanfaat buat saya. Nanti saya bisa baca ulang gitu. Nah, jadi buku-buku yang spesial lah. Iya, mantap. Seperti ini. Ini saya bukan orang kesehatan, bukan, tapi karena teman-teman saya banyak yang dokter, perawat, saya belajar juga, saya baca. Jadi baca untuk tahu obat-obat apa, penyakit apa, semua saya baca di sini. Jadi saya sedikit paham dunia kesehatan, meskipun saya bukan kuliah perawatan atau kuliah kedokteran, tapi kalau bicara soal kesehatan obat saya paham. Ya, jadi karena saya apa? Saya belajar dari sini, ya kan? Itu banyak. Jadi kalau banyak di buku-buku di sini, buku-buku yang spesial semua. Jadi kalau dibahas ada buku hukum, ada buku politik, ada buku, pokoknya buku-buku apa saja. Jadi pesan saya adalah harus rajin-rajin baca biar pintar. Rajin-rajin baca biar pintar. Jadi jangan malas baca sih. Iya. Nah, buku-buku motivasi, buku-buku ini seperti ini nih. Tahu saya juga pintar dance kan, jago dansa juga. Saya dapat referensi dari sini juga, kan? Michael Jackson dan ada beberapa teknik-teknik dansa ya, yang ini ada CD-nya, jadi bisa dinonton di sini. Nah, jadi bukan hanya teknik di buku, tapi kalau kita bisa praktek langsung di CD-nya, nanti nonton di CD-nya. Waktu di Jakarta tahun 2018, saya orang yang membuka tenda di dansa di sana. Itu ramai sekali Natal bersama CNTT di Taman Mini. Jadi teman-teman saya bilang, saya dansa yang paling terbanyak
Ya karena semua musik style saya tahu semua teknik dansanya. Iya. Ya, saya belajar dari sini. Berarti semua buku-buku ini mengisi waktu kosongnya Om. Ya, Kalau mengisi waktu kosong saya. Mengisi waktu kosong saya. Jadi daripada duduk-duduk melamun melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat, lebih baik baca buku. Baca buku banyak manfaatnya, pengetahuannya banyak gitu kan. Jadi saya bisa tahu dunia bisnis, saya bisa tahu dunia politik, hukum dan lain sebagainya. Ini berarti dari kegiatan Om sehari-hari apa aja? paling jaga Jaga toko, jaga kios, urusin barang-barang ini, belanja barang, dan kadang saya jalan ambil barang. Jadi ceritanya hari ini Hari ini bereskan bereskan ini kan, jadi udah bereskan dan gudang, lihat-lihat buku lihat semua. buku semua. Ini saya kalau dijelasin buku-bukunya, jelasin satu-satu tidak akan selesai karena banyak sekali buku-bukunya. Dan pesan saya adalah harus banyak, mau pintar banyak baca, itu aja. Gitu kan. Jadi ya hari ini cukup, ini barang-barang saya mau beresin, nanti keluarin. Ini udah 70%, ruangan ini udah ini sih, tinggal pasang kasur, kipas angin, udah bersih, rapiin plafon, udah pasang ini untuk tutup jendelanya, apa nama tirai ke apa gitu kan. Iya. Nah, Berarti kiosnya hari ini siapa yang jaga? kiosnya hari ini ada Nona Wita yang jaga. Oh, ponakan? Iya, ponakan. Iya. Dia yang jaga kios hari ini, jadi saya beres-beres barang di sini. Kenapa Om nggak cari karyawan aja? Dulu kan ada karyawan, cuma karena corona ini karyawan berhenti dulu kan, lagi sepi. Seperti dulu ada satu ponakan juga, kalau saya ke Bali dia yang jaga, atau saya ke Surabaya atau kemana dia yang jaga. Ada karyawan. Jadi rencananya setelah kalau corona udah ini, karyawan yang dulu itu saya mau pakai mereka untuk ini lagi, karena kecuali kalau mereka ke Kalimantan lagi atau ke merantau lagi ke Surabaya, Jakarta, itu saya tidak pakai, cari orang lain. Tapi kalau mereka masih di sini tidak kerja, kalau usahanya lancar, saya akan pakai mereka. Ini karena corona, barang-barang ini aja jual tidak laku. Iya. Apalagi peralatan sekolah tidak pernah orang beli. Kaos kaki, seragam sekolah dan lain sebagainya orang tidak pernah beli. Karena apa? Sekolah libur. Udah sekarang aja masih libur. Dari tahun 2020 sekarang 2021 masih libur juga. Berarti kalau setelah corona rencananya mau cari karyawan? Rencananya betul. Setelah corona itu benar-benar katakan hilang. Tidak ada corona lagi, udah rame, saya cari karyawan. Okay. Nah, karena ya tahu bisnisnya semakin banyak, barang semakin banyak, ya kan. Kalau saya sendiri tidak mungkin, saya harus butuh ada beberapa karyawan untuk jaga ataupun belanja barang seperti itu. Berarti ruangan ini persiapan untuk kalau misalnya ada karyawan dia bisa tinggal di sini Bisa, atau? betul, bisa sekali. Jadi ada karyawan, persiapan juga selain untuk tamu. Kalau teman-teman saya mungkin dari luar kota atau dari mana datang, seperti El Tarikat tuh datang waktu itu, mereka kasihan ada yang tidurnya di depan situ di ini. Saya pikir ini saya beresin aja biar nanti teman-teman saya datang bisa tinggal di sini gitu kan. Dan ini nanti bisa juga kalau saya punya karyawan, dia bisa tinggal di sini, Jadi ini kan kamarnya ruangannya besar juga. Kalau barang-barang nanti kita susun yang bagus, barang-barang dikeluarin, ini dirapiin semua. Ini ruangannya besar, jadi bisa tambah lagi kasur yang dorong itu. Bisa nampung beberapa orang seperti itu. Sekian, terima kasih untuk hari ini. Sudah mampir ke sini bongkar-bongkar gudang ini. Oke. Sudah, terima kasih. Di mana? Stop.